斗气大陆每过30年，会有丹塔举办一次炼药界最为盛大的丹会。这便是柳青所在的天皇城。你等等我！ Lin Yan dan Xiao Yan menuju kediaman Liu Xing. Tujuannya adalah lubang spasial untuk menuju menara pil. Keluarga Liu ini adalah mengendalikan lubang cacing itu. Tetapi sebenarnya penguasa sebenarnya wilayah ini adalah lembah api pembakaran. Setelah sampai di tujuan, tampak Liu Xing sedang mendapatkan masalah. Dia harus menemukan alkemis tingkat 6 secepatnya. Kalau tidak, pengendalian lubang cacing akan dialihkan ke orang lain. 6品炼药师很了不起吗？ Xiao Yan pun mendatangi Chihuo dan menyatakan bahwa Xiao Yan bersedia bertanding ujian kekuatan jiwa melawan Xing Sui. Xiao Yan melawan Xing Sui dengan sangat mudah. Setelah lulus ujian tersebut, Xiao Yan melanjutkan perjalanan menuju pegunungan lembah api pembakaran yang tidak jauh dari kota Tianghuan. Membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk sampai ke lokasi sembari mengendarai seekor burung besar merah raksasa. Orang itu kembali menjelaskan bahwa kawan muda, ini adalah pegunungan dari lembah pembakaran dan markas besar kami tersembunyi di dalamnya. Selain itu ada banyak binatang sihir liar kejam dan ganas di masing-masing tempat lain. Pegunungan api ini sangatlah luas dan tak berujung. Nah, sesaat kemudian mereka akhirnya berhenti di ujung tangga batu. Ada sebuah dinding spesial yang cukup kokoh dan dinding itu telah diperkuat oleh pemimpin mereka dari generasi ke generasi. Setelah memasuki dinding spasial tersebut, maka Xiao Yan yang benar-benar takjub, tidak disangka tempat tersebut bisa menciptakan dunia sendiri. Sungguh layak menjadi salah satu dari 3 lembah besar di wilayah tengah. Bahkan dia mampu merasakan pemandangan yang sama sekali berbeda dari dunia biasa yang berada di luar. Chihuo menjelaskan kemampuan ini belum bisa dikatakan menciptakan dunia sendiri dikarenakan yang mampu melakukan hal itu hanyalah seseorang yang berada di ranah doseng. Tetapi setelah dibangun oleh pemimpin lembah, tempat ini memang bisa dianggap sebagai utopia di antara dunia gunung berapi. Nah, selepas memasuki markas besar mereka, maka diperlihatkan anggota-anggota dari lembah api pembakaran. Mereka memiliki variasi serta corak pakaian yang terdominasi dengan warna merah. Namun sebelum memasuki aula besar mereka, Chihuo kembali menjelaskan bahwa tujuan dari pengumpulan lembah api pembakaran hanya membutuhkan 1-2 yang cocok di antara mereka. Kalaupun salah satu dari mereka tidak ada yang dipilih, maka tetap lembah kami akan menyiapkan hadiah serta kado yang besar setelahnya, atau bisa dikatakan di antara alkemis yang telah datang maka masih tetap harus melewati proses penyeleksian. Setelah memasuki aula, Chihuo segera menaklukkan kedua tangan dan melaporkan bahwa misinya telah terselesaikan. Salah satu alkemis tingkat tinggi yang direkomendasikan dari kota Tianghuang telah tiba. Ada sekitaran 10 sosok manusia yang mengenakan jubah. Dan tidak lama kemudian retakan ruang pun bermunculan pertanda kemunculan pemimpin lembah api pembakaran, beserta dengan satu wanita yang berada di sampingnya. Pemimpin mereka bernama Tang Shen dan wanita tersebut bernama Nona Huoer. Xiao Yan segera memperkenalkan nama samarannya dan segera menyapa. Tang Shen juga demikian ikut memperkenalkan nama serta dia benar-benar takjub dengan bakat yang dimiliki oleh pemuda yang datang kali ini. Tidak disangka usianya masih begitu muda, tetapi sudah berhasil mencapai ranah Dozong. Sungguh sangat langka. Meskipun sudah berada di ranah Dozong, tetapi dalam perkumpulan para alkemis tingkatan tinggi, salah satu penentua yang berada di samping mereka mengungkapkan bahwa meskipun kekuatan pemuda itu cukup mengesankan, namun yang mereka butuhkan hanyalah Grandmaster Alkemis sejati. Bahkan dia mengkonfirmasikan ulang kepada Chihuo, apakah kau benar-benar tidak membawa orang yang salah? Chihuo menjawab bahwa penentuanmu, yakinlah bahwa aku tidak salah memilih. Pemuda ini telah memenuhi reputasi serta persyaratan yang dinyatakan oleh pemimpin lembah. Setelah dipersilahkan duduk, Chihuo kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa alkemis yang bernama Mo itu sebelumnya adalah seorang master obat yang berada di tingkatan ke-6 dan mampu memperbaiki pil obat yang berada di puncak level 6. Jika dia berlatih beberapa tahun lagi, maka kemungkinan besar dia bisa mencapai tingkatan yang ke-7. Namun mulutnya sedikit kotor, karenanya jangan dengarkan apapun yang dia ucapkan. Di samping itu ada seorang penatua alkemis yang berada di tingkatan ke-7, karenanya Xiao Yan mampu merasakannya.
Cihuo kembali menjelaskan bahwa kedua orang tersebut sedang menikmati reputasi besar mereka di kawasan tengah atau bisa dikatakan keduanya adalah sesepuluh luar yang berasal dari Menara Pil, bahkan pemimpin lembah kami sangat menghargai kedatangannya. Setelah mengatakan itu, Tang Sen kemudian membuka acara dan mengumumkan di hadapan semua orang bahwa lembah api pembakaran miliknya ingin memurnikan sebuah pil obat yang berada di tingkatan ke-7. Di sisi lain aku juga membutuhkan 2 alkemis saja yang bisa menahan kekuatan 9 naga petir api milikku sembari mengeluarkan kekuatan api yang baru saja disebutkan. Tang Sen langsung memberikan persyaratan tersebut dan meminta agar melepaskan kekuatan spiritual masing-masing, dan jika salah satu dari kalian mampu menahan suhu pembakaran 9 naga petir api ini maka itu sudah bisa dianggap telah mencapai standar kualifikasi. Tetua yang berasal dari Menara Pil merenung sejenak. Bahkan dengan keterampilan penyulingan pil obat mereka, keduanya hanya mampu memurnikan pil obat tingkat rendah yang berada di level ke-7. Bahkan dia mengatakan kepada Tang Sen, kita semua menyadari betapa kuatnya energi dari 9 naga petir api yang kau miliki. Ada kekuatan naga yang berkumpul di dalam api surgawi tersebut. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir di sini bisa menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menahannya. Tang Sen pun berkata untuk tidak khawatir, dia tidak akan bertindak hanya untuk membiarkan siapapun terluka selama seseorang mampu bertahan dalam kurun waktu 10 menit dari serangannya maka sudah bisa dianggap berhasil. Setelah mengkonfirmasikannya maka Tang Sen kemudian menjentikkan jarinya mengeluarkan api warna biru perak dari telapak tangannya langsung menyebar ke seluruh ruangan dengan diiringi raungan naga menggantung di udara aula besar. Dan dia menegaskan bahwa alkemis mana yang ingin mencobanya lebih dulu. Seorang pria tua berjubah putih langsung berdiri sembari mengatakan bahwa izinkan aku untuk mencobanya. Orang itu segera mengepalkan tangannya, sekelompok api merah tua keluar serta membentuk energi spiritual meloncat, dan itu merupakan kekuatan api yang hampir semacam dengan api binatang. Jelas dengan energi spiritual yang dilepaskannya, Xiaoyan mampu menyimpulkan bahwa masih banyak cukup cara jika dibandingkan dengan 9 naga petir api. Tampaknya hal itu tidak akan bisa bertahan dan tidak berselang lama seperti dugaan Xiaoyan. Kekuatan spiritual kuat dimusnahkan dalam sepersekian detik saja tanpa perlawanan apapun. Kedua penentuan yang berasal dari Menara Pil saling bertukar pandang satu sama lain, memang layak untuk dicoba. Karenanya salah satu dari mereka langsung berdiri sembari mengeluarkan energi api warna putih yang dimana kekuatan tersebut berasal dari tubuhnya. Kekuatan itu biasanya hanya muncul di daerah di mana api surgawi dingin tulang berasal. Setelah menyaksikannya, Xiaoyan sempat kaget, tidak disangka kekuatan yang dimiliki oleh Grandmaster Menara Pil tersebut adalah sesuatu hal yang berkaitan erat dengan api dingin tulang yang dimiliki oleh gurunya. Setelah melepaskan kekuatan api piton surgawinya dan langsung bertabrakan keras dengan 9 laga petir api tampak diperlihatkan 10 menit terakhir, ternyata hasilnya benar-benar menakjubkan. Salah satu tetua mengatakan, sungguh layak menjadi api surgawi peringkat 12 di antara urutan api surgawi yang ada. Namun butuh perjuangan. Kekuatan 9 naga petir api yang dilepaskan oleh Tang Sen berhasil dikalahkan. Nah, selanjutnya adalah Grandmaster sebelahnya dipersilahkan untuk mencobanya. Hanya melihatnya, Xiaoyan bergumam bahwa tampaknya kekuatan api yang dimiliki oleh Master Hua ini tidak sekuat dengan rekannya dikarenakan itu hanyalah api binatang tingkatan menengah atas. Sampai singkat cerita, sesuai dugaan setelah kedua kekuatan api tersebut bertarung di udara maka hasil akhirnya Master tersebut tidak beruntung. Begitu berat tampaknya belum ada orang yang bisa sepadan dengan kekuatan dari Master Hua. Karenanya hanya dia seorang saja yang akan lulus ujian. Tang Sen berkata, sebenarnya aku sangat membutuhkan 2 orang namun masih terlalu dini untuk mengakhiri acaranya. Tang Sen dan Nona Huo mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Bahwa kawan muda, apakah kau juga ingin mencobanya? Xiaoyan pun berkata, karena aku telah menyempatkan datang ke lembah api pembakaran maka aku benar-benar harus mencoba tes ujian ini. Tang Sen mengatakan karena kawan muda Yan Xiao tertarik maka cobalah. Jika kau lulus maka kau dan Master Hua akan mengisi 2 tempat yang telah disediakan. Xiaoyan perlahan maju serta berdiri, dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar segera sekelompok. Xiaoyan mengeluarkan api hijau melingkar membentuk perubahan teratai api surgawi dan langsung naik tinggi ke atas. Ketika teratai api hijau perlahan memutar mendekati kumpulan energi naga petir api,
Seperti biasa raungan naga dengan cepat menerkam menciptakan momentum yang cukup ganas mengepung seluruh kekuatan api hijau miliknya dibungkus dan hampir bahkan kehilangan kualitas panasnya. Namun adegan itu tiba-tiba berubah saat kedua kekuatan api surgawi tersebut langsung terpisah dari dalam. Salah satu strategi api yang menempati urutan peringkat ke-19. Namun seharusnya itu tidak akan mampu menyebabkan 9 naga petir api milikku menjadi ketakutan. Sepertinya pemuda ini tidaklah sesederhana yang kupikirkan. Dalam 10 menit berlalu energi teratai api hijau kecil tersebut perlahan keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda redup sama sekali. Karenanya Xiaoyan lantas bertanya, "Aku tidak tahu apakah aku sudah lulus dalam ujian ini." Tang Shen tidak bisa mengucapkan dan menolak apa yang telah menjadi faktanya karenanya dia mengumumkan selamat kepada kalian. Dan juga keberhasilan yang mampu mengumpulkan 2 orang alkemis yang terpilih. Namun dalam keberhasilan Xiaoyan seperti biasa di kehidupan ini akan ada selalu orang yang sakit hati. Salah satunya adalah penetuamu. Tang Shen mencoba untuk memberikan semangat kepada alkemis yang tidak terpilih dan kembali berbicara kepada Xiaoyan dan penetua Hua bahwa penyulingan obat kali ini tidak berjalan dengan mudah. Namun selama pembuatan pil tersebut berhasil maka aku akan memberikan imbalan yang memuaskan. Tentu saja kalian juga bisa minta apa yang bisa kalian butuhkan. Xiaoyan dengan cepat berkata bahwa dirinya butuh teknik 3 perubahan api surgawi milikku. Tang Shen dan Nana Huo pun tercengang dengan permintaan Xiaoyan tersebut. Dikarenakan 3 perubahan api surgawi adalah harta penting dari lembah api pembakaran dan tidak boleh diberikan kepada siapapun karena itu Tang Shen pun berkata untuk memilih yang lainnya. Xiaoyan tidak menyerah begitu saja dan lanjut berkata, "Apakah pemurnian obat tersebut sangat penting bagimu?" "Ya, sangat penting bagiku. Maka harus berhasil dalam waktu setengah tahun prosesnya." Tang Shen pun menjawab dengan serius kepada Xiaoyan. "Di sisi lain aku sudah mengundang para sesepuh menara pil untuk memperbaikinya. Jika penyempurnaan kali ini gagal." Xiaoyan berkata, "Seberapa tinggikah tingkat keberhasilan jika aku dan Master Huan ikut serta untuk membantumu?" Tang Shen pun berkata 50% itu sudah sangat luar biasa. Dikarenakan pembuatan pil kali ini berbeda dengan biasanya. Kali ini sangat sulit untuk dimurnikan. Xiaoyan berkata dengan api surgawi milikku seharusnya mampu meningkatkan proses kesuksesannya. Tang Shen pun berkata bahwa pemurnian kali ini sangat penting bagiku dan akhirnya Tang Shen menyetujui keinginan Xiaoyan jika sampai pemurnian pil kali ini berhasil.